Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Novitasari. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menganalisis soal dengan menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama itu kita akan mencari variabilitas. Nah, di sini saya sudah menginput datanya, yaitu jenis soalnya itu pilihan ganda dengan jumlah soal 40 dan jumlah respondennya itu ada 85 siswa. Nah, langsung aja untuk validitas itu, kita klik Analyze, kemudian pilih Correlate, lalu di varian, terus kita blok semuanya. Kemudian kita pindahkan ke variabel. Selanjutnya langsung di oke saja. Nah, di sini kita sudah mendapatkan variabelnya. Di bawah itu ada keterangan, jika bintang 1 korelasinya maka signifikan untuk taraf 5%. Sedangkan jika bintang 2 maka korelasinya signifikan pada taraf 1%. Di sini pada soal nomor 1, di skor ini sudah ada bintangnya. Jika tidak ada bintang, maka soal tersebut tidak variabel. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari reliabilitas analisis soal dengan menggunakan SPSS. Yang pertama itu kita klik Analyze, kemudian pilih Scale, lalu reliabilitas, kita blok semuanya kecuali skor, kita blok soalnya saja, pilih, masukkan ke item, lalu pilih alpha, kita split half, selanjutnya klik OK. Nah, di sini kita akan melihat berdasarkan Gutaman, sifat koefisiennya itu kita mendapatkan 0,852, di mana jika lebih dari 0,70 maka dikatakan variabel. Ini kan lebih dari 0,70 maka soal ini dikatakan variabel. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan cara untuk menentukan tingkat kesukaran dengan menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama itu kita klik Analyze, kemudian Descriptive Statistik, kemudian Frekuensi. Selanjutnya kita blok semua soalnya dari 1 sampai 40. Yang skor dikecualikan ya, kemudian variabel, kemudian statistik, kita pilih min. Nah, selanjutnya continue, selanjutnya di-okekan. Nah, di sini kita mendapatkan untuk soal nomor pertama itu, nomor 1 itu kita mendapatkan 0,29, dimana kriterianya kalau misalnya 0,29 itu termasuk cukup. Kriteria untuk tingkat kesukaran itu dimana kurang dari 0,25 maka dikatakan sukar, sedangkan antara rentang 0,25 sampai 0,75 maka dikatakan cukup, sedangkan jika lebih dari 0,75 maka dikatakan terlalu mudah. Nah, di sini kita bisa melihat soal nomor pertama itu cukup, soal nomor 2 cukup, soal nomor 3 cukup, soal nomor 4 cukup, soal nomor 5 cukup, 6 cukup, 7 cukup, 8 cukup, 9 cukup, 10 cukup, 11 cukup, 12 cukup, 13 terlalu mudah, 14 cukup, 15 cukup, 16 cukup,
17 cukup, 18 cukup. 18 ini 0,19 maka dikatakan terlalu sukar. Kemudian soal nomor 19 ini dikatakan terlalu sukar. Soal nomor 20 cukup, 21 cukup, 22 cukup, 23 cukup, 24 cukup, 25 cukup, 26 cukup, 27 cukup, 28 cukup, 29 cukup, 30 0,76 maka dikatakan terlalu mudah, 31 terlalu mudah, 32 terlalu mudah, 33 cukup, 34 cukup, 35 terlalu mudah, 36 cukup, 37 terlalu mudah, 38 cukup, 39 terlalu mudah, dan 40 terlalu mudah. Nah, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menentukan daya beda dengan menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama itu kita klik Analyze, kemudian pilih Scale, terus Reliability Analysis, kemudian kita ini ke Alpha. Di sini tadi kita sudah pindahkan ya, ini kecuali Score, kemudian pilih Statistik. Di sini kita centang item, Scale of item deleted. Selanjutnya Continue, kemudian Oke. Nah, di sini kita fokus ke bagian Corrected Item Total Korelasi, di mana kriteria 0 sampai 0,19 itu dikatakan ditolak, sedangkan 0,20 sampai 0,29 dikatakan diperbaiki, 0,30 sampai 0,39 diterima dan diperbaiki, sedangkan 0,40 sampai 1 maka dikatakan diterima baik. Nah, soal nomor 1 dikatakan diperbaiki, soal nomor 2 diterima, soal nomor 3 diperbaiki, soal nomor 4 diterima diperbaiki, 5 diterima, 6 diterima, 7 diterima, 8 diterima diperbaiki, 9 terima perbaiki, 10 diterima, 11 terima diperbaiki, soal nomor 12 ditolak, nomor 13 diperbaiki, nomor 14 diterima, soal nomor 15 diterima, soal nomor 16 diperbaiki, soal nomor 17 diterima, min berarti jelek, min juga soal 18 berarti jelek, berarti ditolak, 18 ditolak, 19 ditolak, 20 diperbaiki, 21 diterima, 22 diperbaiki, 23 diterima, 24 diperbaiki, 26 diterima, 25 diterima, 26 diterima, 27 diperbaiki, 28 diterima, 29 diterima, soal nomor 30 diperbaiki, soal nomor 31 diperbaiki, soal 32 diterima, soal 33 diterima, soal 34 diterima, soal 35 diterima, soal 36 ditolak, soal 37 diperbaiki, soal 38 diterima, soal 39 diterima, dan soal 40 diterima. Nah, mungkin cukup sekian tutorial dari saya untuk analisis soal dengan menggunakan aplikasi SPSS. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.